Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ukuran penyebaran data tunggal dan akan kita fokuskan yang pertama, jangkauan atau range. Yang kedua, jangkauan interkuartil atau hamparan. Yang ketiga, simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Nah, ikuti terus videonya ya. Ukuran penyebaran data, definisinya adalah ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data menyebar dari rata-rata. Nilai dari ukuran penyebaran data dapat digunakan untuk melihat data itu heterogen atau tidak. Jadi, jika nilai penyebarannya semakin naik atau semakin besar, maka data akan semakin heterogen. Dan apabila nilai penyebaran datanya itu semakin turun atau semakin kecil, maka data akan semakin homogen. Seperti ini ya. Di dalam ukuran penyebaran data, yang akan kita bahas adalah yang pertama, jangkauan atau range. Kemudian yang kedua, jangkauan interkuartil atau hamparan. Yang ketiga, simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil. Yang keempat, simpangan rata-rata. Yang kelima, ragam atau variansi. Yang keenam adalah simpangan baku atau standar deviasi. Nanti kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, jangkauan atau range. Jangkauan atau range adalah selisih dari nilai data terbesar dengan nilai data terkecil yang terdapat dalam data. Jangkauan dapat dihitung dengan rumus R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Jadi, jangkauan disimbolkan dengan huruf R. Yang kedua adalah jangkauan interkuartil atau hamparan. Jangkauan interkuartil atau hamparan adalah selisih dari nilai kuartil ketiga dengan nilai kuartil pertama. Jangkauan interkuartil dapat dihitung dengan rumus H sama dengan Hi3 dikurang Hi1. Jadi simbolnya hamparan adalah H ya. Selanjutnya, simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil disimbolkan dengan Hi-D sama dengan setengah kali hamparan sama dengan setengah dikalikan Hi3 dikurangi Hi1. Dari nilai simpangan kuartil ini akan mendapatkan nilai langkah atau bisa kita simbolkan L. Langkah atau L sama dengan 3 kali simpangan kuartilnya atau sama dengan 3/2 kali hamparan. Selanjutnya, dari nilai langkah akan didapatkan nilai yang pertama pagar dalam. Rumusnya adalah PD sama dengan Hi1 dikurangi dengan langkah. Atau pagar dalam sama dengan kuartil ke-1 dikurangi langkah. Yang kedua, pagar luar disimbolkan dengan PL sama dengan Hi3 ditambah dengan langkah.
Nilai pagar dalam dan pagar luar bisa digunakan untuk menentukan data pencilan. Nah, untuk data pencilan sendiri atau outlier adalah datum yang mempunyai karakteristik berbeda dengan datum lainnya dalam sekumpulan data, sehingga keberadaannya memerlukan perhatian khusus. Dengan kata lain, data pencilan merupakan datum yang tidak konsisten dalam kumpulannya. Untuk datum normal, dia berada di antara pagar dalam dan pagar luar ya. Kemudian untuk syarat data pencilan adalah nilai datum kurang dari pagar dalam atau lebih besar dari pagar luar. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal ya. Contohnya, diberikan data nilai matematika dari 10 siswa sebagai berikut. Datanya seperti ini. Kemudian tentukan yang pertama jangkauan atau range, yang kedua jangkauan interkuartil atau hamparan, yang ketiga simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil, yang keempat data pencilannya. Kita bahas sama-sama ya. Penyelesaiannya, data akan kita urutkan terlebih dahulu ya. Datanya akan seperti ini ya. Jadi yang pertama, jangkauan atau range-nya. Tadi rumusnya adalah R sama dengan X maksimum dikurangi X minimum. Jadi bisa kita tuliskan 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Yang kedua, jangkauan interkuartil atau hamparan. Sebelum itu, kita harus mencari kuartil pertama dan kuartil ketiganya. Dari data di atas diperoleh kuartil pertamanya 6, kuartil keduanya 7, dan kuartil ketiganya 8. Kemudian kita masukkan ke rumus ya, ke rumus jangkauan interkuartilnya. Kita masukkan H3-nya sama dengan 8, H1-nya sama dengan 6. Jadi 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Selanjutnya simpangan kuartil atau jangkauan semi interkuartil ya. Simbolnya tadi Hd sama dengan setengah kali hamparan, atau bisa kita tuliskan setengah kali 2, hamparannya tadi 2 ya. Berarti setengah dikalikan 2 sama dengan 1. Sebelum mencari data pencilan, kita harus menentukan dulu langkahnya. Langkah sama dengan 3 kali simpangan kuartilnya atau 3 kali Hd. Nah, Hd tadi adalah 1, berarti 3 dikalikan 1 sama dengan 3. Kemudian pagar dalamnya kita tentukan juga. Pagar dalam tadi H1 adalah 6 dan langkahnya 3, berarti 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Untuk pagar luar, H3-nya tadi adalah 8. Kemudian langkahnya 3, berarti 8 ditambah 3 sama dengan 11. Selanjutnya, kita cari data pencilan. Dari data yang tadi, yang sudah terurut tadi, dapat diketahui datum normalnya di antara 3 sampai dengan 11. Syarat data pencilan, nilai datumnya adalah kurang dari 3
atau lebih besar dari 11? Coba kita lihat, adakah datum yang kurang dari 3 dan lebih dari 11? Ya, terlihat ya bahwa 2 kurang dari 3 atau 2 kurang dari pagar dalam. Jadi dari data di atas didapat data pencilan yaitu 2. Mudah kan ya? Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.